Ya di awalnya di situ. Jadi supir-supir itu nyuruh buka warung makan aja teh. Ya udah kita coba makan ini apa nasi biasa nih pakai ikan goreng atau sayur asem, sambal terasi ya kayak suasana di rumah lah istilahnya makan di rumah. Jadi oh yaudah kita buka ya awalnya sedikit-sedikit itu loh. Sekilo 2 kilo ya istilahnya terus sampai 10-an kilo lah istilahnya. Sekarang kan bisa sampai 20 kilo kan sehari itu untuk nasi biasa itu kan. Kalau uduk itu bisa juga 20 kiloan gitu kalau uduk. Halo sahabat Kepompong, balik lagi bareng gua Tommy dari channel Kepompong. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa sekali. Dia bukan seorang selebgram, dia juga bukan seorang artis, tapi dia merupakan seorang pengusaha kuliner yang sudah bertahan sampai dengan 30 tahun. Apa rahasia di balik ceritanya? Kenapa kok rumah makannya bisa bertahan lama? Seperti apa kisah-kisah beliau? Kita akan coba gali-gali informasi dari si ownernya. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi sahabat Kepompong semua yang ingin memiliki usaha di bidang kuliner. Makasih nih Teh sudah mau meluangkan waktunya dengan kita semua buat berbagi dengan sahabat Kepompong. Iya. Teh boleh ceritain nggak awal mula ngerintis rumah makan itu di tahun berapa Teh? Kisaran tahun 95-an lah kayaknya udah 95-an ya? Kurang lebih tahun 95-an. Udah ada 30 tahun adalah. 30 tahunan ya? Ya itu sebenarnya ibu saya yang ini kan Teh Yati itu. Nama awal Teh Yati itu ya dari ibu saya itu. Nama ibu. Tapi kan kalau Teh Yati kan dia yang di rumah makan yang di sana ya? Iya benar. Yang di Pasar Impres. Yang di Pasar Impres. Nah kalau yang di sini cabangnya. Kalau awalnya sih ya kalau itu tuh dari sana itu dari yang kecil-kecil dulu. Kecil dulu mungkin permintaan dari itu juga bukan kita awalnya yang buka itu ya. Tadinya dagang kopi aja. Oh, cuma kopi? Dagang kopi, gorengan gitu kan di terminal itu. Nah kebetulan ada supir-supir itu makan. Teh katanya ini sih jangan dagang gorengan aja, dagang uduk dong katanya kan tambah. Oh iya. Jika kita coba yuk dagang uduk katanya kan kata ibu tuh ya udah dagang uduk aja. Nah jadi cuman awalnya sekilo 2 kilo gitu kan terus nambah gitu udah 5 kilo terus lagi uduk ya udah awalnya uduk. Nah dari uduk itu kita ke ini ada lagi supir mobil. Mereka tuh bilang teh coba dong ini makan sayur asem teh apa katanya gitu kan. Oh iya ya, coba aja kita siangnya buka makan nasi biasa katanya gitu. Ya di awalnya di situ. Jadi supir-supir itu nyuruh buka warung makan aja teh. Ya udah kita coba makan ini apa nasi biasa nih pakai ikan goreng atau sayur asem, sambal terasi ya kayak suasana di rumah lah istilahnya makan di rumah. Jadi oh yaudah kita buka. Ya awalnya sedikit-sedikit itu loh. Sekilo 2 kilo ya istilahnya terus sampai 10-an kilo lah istilahnya. Sekarang kan bisa sampai 20 kilo kan sehari itu untuk nasi biasa itu kan. Kalau uduk itu bisa juga 20 kiloan gitu kalau uduk. Oh tapi kalau uduknya sekarang masih juga ya? Masih uduk masih. Terus kalau untuk masalah menu-menunya Teh, kan tadi kan sebenarnya berawal dari cuman warung kopi, kemudian ada permintaan jual uduk, habis itu siang karena ada yang minta lagi, akhirnya buatlah menu-menu yang baru nih. Nah itu belajar sendiri Teh Yatinya atau gimana tuh? Iya belajar sendiri dari biasa masak di rumah kan ya. Biasa kita masak di rumah jadi kita bawa di warung gitu kan. Nggak belajar khusus itu enggak. Emang kita udah biasa di rumah makanan. Oh ya kita masak kayak gini aja. Kita di rumah gini-gini. Nah itu dikembangin aja di warung gitu kan. Gitu aja awal-awalnya. Oh itu mungkin makanya akhirnya ngebuat mereka tuh ngerasa nyaman kali ya. Ngerasa suasana makanan rumahan. Rumahan iya. Kita kan nggak terlalu berat-berat banget, nggak terlalu banyak daging-daging itu kan enggak gitu. Terus yang ngebuat rumah makan Teh Yati ini bertahan bahkan sampai dengan 30 tahun itu rahasianya apa? Kali kita dari rasa kali ya. Kita nggak ngerubah rasa gitu kan walaupun harga semakin meningkat gitu kan harga bahan makan mahal ya. Tapi tetap aja kita pertahanin aja rasa gitu. Terus
kita juga kan sama pembeli nih ya, customer itu kita anggap kayak ini, kayak keluarga ya gitu istilahnya kan. Jadi mereka tuh biar betah gimana gitu kan, suasana bilang ya gitu aja lah. Oh, jadi sebenarnya salah satu rahasianya tuh ya anggap mereka tuh kayak keluarga Keluarga sendiri. Jadi sendiri, pelayanannya iya, pelayanan yang ramah ke mereka. iya. Terus dari rasa juga, Dirasa. ya karena tadi cita rasanya rumahan, nggak dikurangin rasa-rasanya tuh teh ya. Iya. Nah, tapi kalau motivasi awal dulu, kenapa kok milihnya rumah makan? Sebenarnya tuh apa ya? Awalnya itu bukan ini sih awal-awalnya mah ya, bukan mau rumah makan awalnya ya. Cuman itu motivasi dari orang, permintaan orang nih. Teh coba teh gini. Oh iya, kenapa nggak kita kembangin nih ya? Katanya kan ada banyak permintaan nih yang mau nih gitu, supir-supir segala. Yang orang-orang ini bilangin, yaudah kita buka warung makan aja. Siapa tahu ini berkembang, ya udah. Karena ini terus berkembang ya, yaudah kita ini aja terusin gitu kan. Gitu. Jadi kalau biarin tetap bertahan ya, kita ini aja suasananya tetap ya kayak nggak dirubah gitu loh, nggak ada yang dirubah gitu. Kan 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar sebenarnya. Iya, itu waktu yang lama. Nah, jadi menurut Teteh sendiri sebenarnya apa sih yang paling penting bagi pengusaha rumah makan itu supaya dia bisa bertahan lama gitu? Selain masalah cita rasa, kemudian pelayanan. Nggak strategi khusus sih ya. Kita jalanin aja lah seperti itu ya, padanya gitu kan. Kalau kita tuh nggak terlalu gituin target ngoyo itu enggak sih sebenarnya ya. Kita yang penting bisa berjalan aja lah gitu lah. Mau ini istilahnya pandemi atau apapun ya, istilahnya kan kemarin pandemi nih ya, kan agak sepi tuh ujungnya. Tapi kita tetap aja bertahan ya, kayak bilang itu. Coba aja bilang nggak usah dirubah. Nah, gitu aja. Oh, berarti pandemi kemarin tetap buka ya? Buka walaupun sepi, buka. Iya, buka. Omset turun, tetap buka, jalan aja, enggak dipikirnya gimana ya? Enggak, biasa aja. Ada nggak sih sebenarnya kan 30 tahun lama, pelanggan yang dulu yang tetap balik lagi tuh banyak ya? Masih sampai bertahun sekarang juga ada gitu. Ada. Banyak. Malah kayaknya pelanggan dulu itu ya kalau itu datang gitu kan masih ingat kayak ini, saya banyaknya kenang gitu ya. Saya dulu sekolah katanya di sini masih ini katanya dulu, balik lagi lah katanya banyak. Oh, karena mereka udah ngerasain rasa enak mungkin, ya. Rasa enak, akhirnya suasananya nyaman. Entah ini nggak sih ada kritikan dari si pelanggan, kan ya namanya rumah makan ya. Iya. Kadang kan pasti ada aja tuh kritikan gitu. Ada sih, paling yang nggak begitu banyak, paling yang kritiknya teh keasinan gitu aja kan. Ini sambelnya keasinan, teh ini teh gitu aja. Enggak, kalau yang lain-lain enggak sih. Paling kita perbaikin aja gitu ya. Iya. Mana yang kurang, oh ya ini kurang ini ya udah gitu aja. Kalau yang masalah yang lain sih alhamdulillah belum gitu. Belum ada ya? Belum insyaallah jangan ada lah kalau itu. Ya, amin. Tapi deh kan cita rasanya tadi tetap dipertahankan tuh. Iya. Nah, kalau untuk menjaga kualitas rasanya sendiri, itu yang masak tetap Teh Yati dengan Teteh atau ada orang yang bantu kalau masak? kita kan ada karyawannya juga kan. Jadi resepnya dari ibu. Ya kita kasih ke pelanggan ini, pelayan ini juga yang tukang masaknya ada. Mereka juga udah tahu kan takarannya, udah tahu, dikasih tahu ini udah tahu gitu. Oh, artinya mereka tahu resep dari rumah makan Teh Yati dong? Iya, tahu sih. Enggak khawatir? Enggak juga. Mereka kan udah bukannya setahun 2 tahun, ada yang sampai udah 10 tahunan kan karyawan. Udah 7 tahun, yang 10 tahun ada gitu. Oh, artinya di sini ya balik lagi ya. Ya dari Teh Yati pun meyakini bahwa rezeki setiap orang itu udah ada kadarnya masing-masing. Iya, gitu benar. Jadi walaupun mereka dikasih tahu resepnya pun, udahlah mereka nggak akan lagi kalau kita kayak gitu. Dari situnya. Rezeki sudah masing-masing gitu aja kan. Tapi kan kalau memangnya pelanggan kita ya pasti balik lagi. Gitu kan. Dari rasa sendiri atau dari menu yang paling rame apa sih? Ayam bakar biasanya. Ayam bakar, ikan bakar. Kebanyakan sih ayam bakar ya. Karena ayam bakar tuh kita juga ada cateringnya kan. Kita ada catering juga. Jadi banyak juga pelanggan itu ya pesen catering ke kita gitu untuk acara-acara. Saya sendiri sebagai informasi buat sobat kepompong semua kan termasuk pelanggan di rumah makan Teh Yati ini ya. Kalau saya paling seneng pindang ikan itu Teh, pindang pala. Iya, itu mantap itu pindangnya itu. Iya. Mungkin itu kalau untuk masalah pindang pala ya Teh, itu kesusahan nggak sih?
untuk nyari bahan baku kepala ikan itu? Enggak juga, kita kan udah punya ini apa? Yang sup ya, Hmm. suppliernya udah ada. Gitu. Oh, udah ada yang sup? Oh, udah ada yang sup. Itu memang dia beli kepalanya aja? Enggak, ya ada yang kepalanya aja. Kadang enggak juga kita beli semua gitu loh, satu badan itu juga ada. Pokoknya ada yang ngesup aja lah. Ada yang ngesupnya. Tapi itu kan kepalanya segede itu loh. Iya. Emang benar. Teh, ini boleh dikasih masukan nggak bagi sahabat kepompong semua yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner nih? Masukan-masukan dari Teteh gitu. Oh, ya kalau untuk yang mau mulai nih ya, ya jangan takut mencoba lah. Namanya kita kan kalau belum coba kan nggak tahu ya, kayak mana hasilnya kan. Ya gitu aja. Kalau itu coba dulu, dan kalau rezeki kan nggak akan kemana. Gitu. Harapan dari Teteh sendiri terhadap rumah makan Teh Yati ini ke depannya gimana? Kan sekarang cabang udah 2 nih, nggak cuma 1. Ya mudah-mudahan sih tetap bertahan ya, gitu kan rumah apa dengan persaingan ini kan ya, tetap bertahan, terus ya semakin lancar lah. Mudah-mudahan ini pelanggan ini masih tetap suka gitu. Tetap suka ke sini ya. Iya gitu. Tapi kan kalau kita ngeliat sekarang kompetitor banyak banget rumah makan itu. Iya. Saingan banyak banget. Benar, saingannya banyak banget. Ya kita mah kita cuma nggak takut sih sebenarnya, cuman ya di persaingan di era banyak sekarang kan pakai online tuh ya, kita masih tetap bertahan kan nggak pakai online itu ya. Tapi nggak coba jualan online gitu juga nggak ya? Nggak. Kita masih tetap bertahan ini loh, bertahan aja yang seperti dulu gitu aja. Terus kalau untuk ini siasat kayak tadi ada catering juga ya catering. Paling mereka ya itu paling nelpon ada tapi mesen gitu, telepon paling juga. Nelpon aja, nanti mereka yang ambil gitu. Kalau yang catering kadang kita yang antar kalau banyak gitu kan. Tapi kalau yang untuk yang kita online antar itu enggak gitu. Kalau kita jarang. Tergantung juga sih, tergantung ininya juga. Kalau yang deket-deket sini kadang kita antar gitu. Oh berarti dia ada yang catering langganan bulanan gitu nggak biasanya? Kita itu nggak bulanan sih. Paling hanya sebatas permintaan sehari mau ini gitu. Nggak nentu. Sehari bisa 2 kali, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali yang mesennya itu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ikut sini. Biar ikut masuk sini. Terus kalau untuk ini dari harga sendiri biasanya kita mulai harga berapa sih Teh? Rumah makan kita nih? Harganya relatif sih ya. Kalau untuk ayam bakar udah itu tuh udah lengkap ya, komplit tuh bisa ada yang 25. Terus udah itu ada ikan pindang juga adanya nggak 35 gitulah. Ada yang harga 20, macam-macam lah. Pendapatan sendiri tertinggi berapa? Omset? Iya, omsetnya. Ya kadang-kadang kita dapat sih 4, kadang ya kadang lebih gitu juga. Kadang-kadang ya namanya kadang lebih kurang dari 4 juga kan, 4.000 nggak nentu lah. Itu dari tergantung. 1 tempat atau dari 2 tempat? 1 tempat. Dari 1 tempat. Kalau ini kan yang kalau di sini yang ngelola beda, sini beda gitu. Gitu. Tapi kalau secara menu sama antara yang dengan di sini? Sama menu. Secara harga? Sama juga. Kemudian resep juga sama juga ya. Sama. Artinya, tapi di sini ada tambahan. Kalau di sini ada sopnya gitu. Oh, ada sop juga. Ada sop iganya segala ada di sini. Nah, jadi itu sahabat kepompong. Jadi kalau memang sahabat kepompong semua yang sudah pernah langganan di tempat Teh Yati yang lama, di cabang yang kedua ini pun itu secara resep, secara cita rasa semuanya nggak ada yang berubah. Justru di sini ada tambahan menu ya Teh ya? Ya, ada tambahan menu. Tambahan menu di sini banyak. Terus kalau sahabat kepompong semua yang kebetulan domisilinya di daerah Kalianda, kemudian pengen coba pesan food catering dengan Teh Yati itu bisa juga, nanti bisa kontak ke nomor berapa Teh? 0821 8340 440. Nah, itu tadi nomor dari rumah makan Teh Yati. Sekiranya sahabat kepompong semua ada yang pengen coba kuliner atau ingin ngerasain menu-menu dari rumah makan Teh Yati, dan tadi kalau pemesanannya banyak free ongkir ya Teh ya? Iya. Bisa diantar, tapi bukan ke Bandar Lampung yang jauh-jauh ya. Hanya sekitaran sini aja ya Teh ya? Iya. Oke. Ya Sobat Gembong, itu tadi bincang-bincang luar biasa kita dengan owner dari rumah makan Teh Yati. Rumah makan yang sudah bertahan 30 tahun, bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang lama untuk sebuah rumah makan.
Tadi ada beberapa resep-resep dan tips yang sudah dibagikan oleh ownernya terkait rumah makan ini, gimana dia bisa bertahan. Yang pertama, dia selalu menjaga cita rasa supaya tidak berubah. Yang kedua, itu menjaga pelayanannya. Karena pelayanan yang baik otomatis akan membuat pelanggan itu merasa nyaman dan dia akan kembali lagi ke sini. Dan yang ketiga, sebenarnya yang tadi termasuk rahasia yang memang dianjurkan juga oleh agama kita dengan cara berbagi atau mengeluarkan sedekahnya. Karena berapapun rezeki yang kita dapatkan, sedekah itu tetap harus dikeluarkan. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi sahabat kepompong semua yang saat ini sedang merintis atau saat ini sedang terpuruk membangun usahanya. Semoga dapat hikmah dari episode kali ini. Kepompong berubah atau punah.